Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kasus PMA atau penanaman modal asing pada PT Houtek Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Haliza Rafa Fajri dengan NIM F1 channel 22043. Dan rekan-rekan saya, Saya Isnaini Nurholia dengan NIM F1C 022045. Saya Clarista Nurida dengan NIM F1C 022048. Saya Amalia Syuraini dengan NIM F1C 022060. Perkenalkan, saya Arif Musaki dengan NIM F1C 022062. Saya Muhammad Rokib Wadi Usman dengan NIM F1C 022074. oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah deskripsi masalah. PT Houtek Indonesia merupakan perusahaan PMA asal Jepang yang berada di daerah Pasuruan Industrial Estate Rembang. PT Houtek ini perusahaan PMA yang berasal dari Jepang, sehingga membawa budaya Jepang yang kemudian diimplementasikan pada perusahaan tersebut. Akhirnya menghasilkan perbedaan budaya. Perbedaan budaya tersebut membawa keuntungan bagi pegawai lokal, tetapi juga membawa hambatan bagi kinerja pegawai lokal. Hambatan tersebut berupa perbedaan budaya yang digunakan oleh kedua belah pihak, sehingga membutuhkan seorang penerjemah ketika pihak perusahaan berasal dari Jepang dengan pegawai lokal yang ingin berkomunikasi. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kami memilih 3 teori komunikasi untuk meninjau kasus tersebut. Yang pertama adalah symbolic interactionism. Secara singkat, teori yang dikemukakan oleh George Herbert Mead menjelaskan bagaimana kita memahami bahasa, tetapi juga kita memahami bagaimana simbol dan juga bagaimana seseorang menafsirkan simbol tersebut menjadi makna, kemudian menjadi sistem bahasa. Teori ini juga mengajarkan bagaimana kita bertindak sesuai hal yang kita maknai dengan bahasa yang sebenarnya. Lalu teori kedua yang kami gunakan yaitu functional perspective on group decision making. Teori ini dikemukakan oleh Randy Hirokawa dan Denis Soran. Secara singkat menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi mengambil keputusan secara efektif dengan menggunakan perspektif fungsional. Perspektif fungsional ini merupakan pendekatan deskriptif yang menggunakan 4 fungsi ketika mengambil keputusan. Keempat fungsi tersebut yaitu yang pertama ada analisis masalah, di mana ketika kita akan mengambil keputusan, kita harus mengetahui sifat, tingkat, dan penyebab dari suatu masalah itu. Lalu yang kedua ada penetapan tujuan yang bertujuan agar kita dapat mengetahui apakah keputusan yang akan kita ambil sudah sesuai dengan tujuan yang kita capai atau belum. Lalu yang ketiga yaitu ada identifikasi alternatif yang menekankan bahwa penting untuk mengumpulkan beberapa solusi alternatif yang dapat dipilih oleh anggota kelompok. Dan yang terakhir ada evaluasi positif negatif untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap opsi yang ada. Lalu teori yang ketiga yaitu ada critical theory of communication approach to organization. Teori ini ditemukan oleh Stanley Fish dan menjelaskan mengenai ketidak demokratisan yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Tujuan dari teori ini adalah agar setiap perusahaan melibatkan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita melihat dari sudut pandang teori interaksi simbolik. Bahasa merupakan faktor penting dalam komunikasi, terutama dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang di dalamnya memerlukan adanya koordinasi. Perbedaan bahasa ini menimbulkan hambatan dan konflik. Contohnya, ketika seorang manajer Jepang meminta tolong kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas menggunakan bahasa Jepang. Perintah tersebut dipahami secara berbeda oleh karyawannya, sehingga ada kesalahpahaman dalam perintah tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arianti Vicietti dalam jurnalnya, Jurnal Lingua Applicata, volume 4, nomor 1, tahun 2020, seorang manajer mengatakan, atau yate kudasai, atau tolong kerjakan nanti. Dan dijawab oleh karyawannya, oh, hai, wakarimasu, yang artinya, ya, saya mengerti. Setelah 15 menit,
manajer tersebut kembali dan menagih tugas tersebut. Namun, ternyata karyawannya belum mengerjakan perintah atasannya. Disinilah terjadi konflik. Sang manajer merasa bahwa perintah tersebut disepelekan dan karyawannya merupakan orang yang suka menunda. Padahal ini hanya kesalahpahaman bahasa, yaitu sang karyawan tidak mengerti bahwa meskipun atau D berarti nanti, dalam budaya Jepang, atau D merupakan makna sesegera mungkin. Oke, lanjut ke konteks group decision making atau pengambilan keputusan dalam grup. Jadi kita tadi mengambil teori yang namanya functional perspective on group decision making. Secara garis besar tadi dijelaskan bahwa teori ini tuh kalau perusahaan mengambil keputusan secara efektif menggunakan perspektif fungsional. Dan perspektif fungsional merupakan pendekatan deskriptif yang mana itu memperhatikan 4 fungsi. Pada bagian analisis masalah, para ekspatriat Jepang atau manajerial yang ada di posisi atas itu menganggap bahwa budaya kerja lokal itu terlalu buruk atau dianggap kurang disiplin. Di sini dicontohkan bahwa karyawan lokal itu tidak efisien dalam melakukan pekerjaan dan mereka tuh sering menumpuk pekerjaan atau menunda-nunda pekerjaan. Kemudian di bagian penetapan tujuan, pengimplementasian budaya kerja Jepang yaitu Kaizen dan 5S pada PT Hotech, Indonesia tuh memiliki tujuan agar para karyawan tuh lebih disiplin dan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Pada bagian identifikasi alternatif, dalam menerapkan budaya kerja Jepang berupa Kaizen dan 5S ini, para ekspatriat itu membentuk yang namanya tim patroli Kaizen dan 5S yang bertugas untuk memeriksa apakah para karyawan tersebut itu sudah mengikuti peraturan yang sudah diterapkan atau mengikuti budaya yang sudah diterapkan oleh para manajerial. Di fungsi yang terakhir ada evaluasi karakteristik positif dan negatif. Penerapan budaya kerja Jepang dalam perusahaan dapat membuat karyawan bekerja dengan lebih disiplin dan efisien. Tetapi para ekspatriat sadar bahwa penerapan budaya kerja Jepang ini akan menyebabkan adanya perbedaan budaya. Contohnya, dalam budaya kerja Jepang, saat melakukan pertemuan atau rapat, tidak boleh ditunda atau ada hambatan sedikit pun. Tetapi orang-orang Indonesia memiliki sifat religius, yang dimana jika terdengar suara azan, orang-orang akan menghentikan kegiatannya untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, critical theory of communication approach to organization. Adanya perbedaan budaya dan bahasa menjadi hambatan dalam penentuan keputusan dalam perusahaan PT Hotech Indonesia. Adanya perbedaan bahasa menjadikan pengambilan keputusan hanya diambil secara sepihak, yaitu oleh orang-orang yang menjabat sebagai atasan perusahaan atau manajerial. Dalam keseharian PT Hotech Indonesia tetap menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa utama berkomunikasi, sehingga terdapat batasan dari karyawan lokal yang tidak bisa berbahasa Jepang untuk mengungkapkan aspirasi atau ikut dalam pengambilan keputusan. Walaupun perusahaan tersebut telah memberikan fasilitas berupa translator, tetapi tetap menjadi hambatan karena adanya proses hierarki. Oke, selanjutnya ada alternatif solusi. Dari kasus di atas, baik orang Jepang maupun orang Indonesia harus memahami perbedaan budaya yang ada. Hal ini dikarenakan dalam komunikasi bisnis sering terjadi konflik karena ketidaksesuaian antara perintah dari manajerial dan perintah yang dipahami oleh karyawan. Oleh karena itu, karyawan bukan hanya diberi belajar bahasa saja, melainkan karyawan juga membutuhkan pembelajaran yang bertujuan untuk memahami bagaimana orang Jepang dalam memberi perintah atau petunjuk pekerjaan. Kemudian meskipun perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik Jepang, perusahaan tersebut tidak dapat sepenuhnya menerapkan budaya Jepang ke dalam perusahaan cabangnya yang berada di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar karyawan merupakan orang Indonesia asli. Sehingga kesimpulan dari alternatif solusi bahwa baik orang Jepang maupun orang Indonesia seharusnya mendiskusi lebih lanjut mengenai perbedaan budaya yang ada sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman yang ada dan mencegah konflik akibat kesalahpahaman budaya dan bahasa. Dapat disimpulkan, berdasarkan kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan 3 konteks teori yang berbeda, yaitu yang pertama pada konteks interpersonal message and cognitive processing dengan teori interaksionisme simbolik, yaitu perbedaan dalam memaknai bahasa yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam bertindak. Selanjutnya pada konteks group decision making dengan teori fungsional perspektif on group decision making, yaitu menentukan keputusan dengan memperhatikan 4 fungsi. Kemudian konteks organizational making dengan teori critical theory of communication approach to organization, yaitu bagaimana perusahaan PT Hotech Indonesia tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam membuat keputusan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.